Wabarakatuh. Sebelum materi ini saya berikan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baiklah, pada siang hari ini saya diberi tugas oleh sekolahan untuk memberikan penyuluhan mengenai penggunaan zat-zat pewarna, zat-zat pemanis buatan, terus zat adiktif lainnya yang digunakan dalam produk-produk makanan yang dikonsumsi sehari-hari, dan ternyata itu ada produk-produk yang berbahaya, dan ini perlu untuk diberikan pengarahan atau penyuluhan atau pemberitahuan kepada siswa-siswa. Ini perlu sekali. Kenapa? Karena jenengan biasanya kan kalau makan mesti beli makanan kecil lah, ini kayak mbaknya ini beli makanan snack-snack di swalayan. Kalau sekarang trennya ke swalayan ya, Indomart, Alfamart, apalagi Hypermart, Alfamidi. Nah itu banyak sekali menjual makanan-makanan seperti ini. Contohnya ini saya ada di sini. Nah, sekarang saya tanya, ini makanan apa? Saya minta dibacakan ini, ingredients, apanya ini, komposisinya. Lemak total atau total fat 2 gram 3%, lemak trans atau trans fat 0 gram, kolesterol atau kolesterol 0 mg 0%, lemak jenuh atau 1 gram 5%, protein 1 gram 1%, karbohidrat total 9 gram 3%, serat pangan 0 gram 0%, gula 3 gram, garam atau sodium 30 mg 2%. Jadi di situ ada kandungan MSG-nya enggak di sini? MSG? Enggak ada. Ada, biasanya dalam makanan ada. MSG berapa persen gitu ya. Sekarang saya tanya, apa MSG itu? Tahu enggak? Kita kebanyakan kan enggak tahu. Ini istilah-istilah dalam ilmu kimia. Jadi kalau jenengan nanti menempuh ilmu kimia, nanti akan menjumpai istilah seperti MSG ini. Apa itu MSG? Singkatan dari monosodium glutamat. Ya, ini sudah tahu ya, biar tahu. Jadi misalkan jenengan makan terus ada kandungan itu, coba dilihat kandungannya MSG-nya. Nah, itu apa yang dimaksud dengan monosodium glutamat? Itu adalah turunan dari glukosa, yaitu mono itu monosodium glutamat, glukosa yang diturunkan ya, kemudian dimotivasi sedemikian rupa dengan istilah kimia, kemudian digunakan untuk mencampur makanan ini biar rasanya menjadi manis, gurih dan enak di lidah. Nah itu dalam komposisi tertentu MSG itu boleh, tapi kalau misalkan nanti komposisinya melebihi dari apa yang dibutuhkan oleh dalam standarnya untuk bisa dimakan, itu akan menimbulkan apa? Racun bagi tubuh. Salah satu racun bagi tubuh itu apa? Menimbulkan apa? Bisa apa? Kanker. Kanker itu singkatan dari apa? Kantong kering. Nah, ini serius. Kalau itu menimbulkan, salah satunya adalah sejenis MSG, jenis pemanis gurih yang membuat gurih kayak vitsin itu ya, itu akan memicu sel-sel kanker atau apa? Memupuk untuk tumbuhnya sel-sel kanker dalam tubuh kita. Setiap manusia itu mempunyai sel-sel seperti itu, tapi dominan untuk tumbuh apa enggaknya itu seperti pada saat kita misalkan memupuk tanaman ya. Jadi kalau tanaman itu kita pupuk dengan air atau apa misalkan pupuk kandang, dia akan tumbuh subur. Demikian juga dengan tubuh. Kalau tubuh kita sering mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung seperti ini,
dan tubuh kita memiliki genetik untuk keturunannya kanker ada, ya itu akan memicu untuk tumbuhnya sel-sel kanker. Sel-sel kankernya kayak dia dipupuk dengan makanan-makanan seperti ini. Makanan-makanan seperti ini adalah makanan-makanan yang mengandung itu monosodium glutamat. Jadi bahan-bahan pemanis, penggurih yang membuat gurih, ya kayak semacam apa ya, kalau ibu-ibu kalau masak makanan itu apa dikasih apa, Royco, Masako, micin, sasa, ajinomoto. Nah itu semuanya adalah menggunakan ini, mau MSG-nya, ada kandungan MSG-nya biar apa, gurih. Jadi hati-hati dengan makanan-makanan beli yang rata-rata enak di mulut, itu aslinya sebenarnya adalah penyakit, ya menjeluntrungkan awet dhewe mek butuhe mek pangan enak, tapi tidak ngerti nanti efeknya 1 tahun 2 tahun. Efek dari ini tidak 1-2 tahun, tapi bertahun-tahun baru terasa. Nah, makanya orang-orang yang sudah tua baru terasa. Biasanya apa? Gagal ginjal. Gagal ginjal itu cuci darah itu loh. Nah, itu orang-orang yang seperti itu karena apa? Dia terlalu banyak mengkonsumsi. Biasanya coba ditelisik, kalau orang punya gagal ginjal biasanya apa? Pada saat mudanya dia sering mengkonsumsi extra jus, ya, minuman-minuman penguat seperti itu. Kenapa? Karena itu untuk memacu ginjal biar dia tidak capek. Akhirnya ginjalnya bekerja keras. Nah itu efek jangka panjangnya seperti itu, ginjalnya akhirnya rusak. Itu ya. Jadi sudah tahu ya mengenai masalah dampak daripada makanan-makanan yang mengandung zat pengawet, pemanis, terus kemudian yang membuat gurih, penggurih ya, istilahnya penggurih apa gurih ya itu. Jadi ini bagaimana tujuannya untuk diberikan penyuluhan adalah untuk apa? Agar bisa bersikap bijaksana. Jadi jenengan kalau makan seperti ini, ya mangan tapi aja oke, gitu ya, gitu ya. Apalagi yang sudah punya turunan, misalkan ada orang tuanya yang punya kanker, ya turunan kanker nih. Biasanya orang-orang yang cenderung gini, orang berpenyakit itu biasanya menyukai makanan-makanan pantangan. Contohnya orang yang kena diabetes, dia akan lebih suka makanan yang apa? Manis. Orang yang mengidap hipertensi, dia akan lebih suka makanan-makanan yang gurih, asin. Perhatikan orang-orang yang hipertensi senengannya mesti panganan-panganan yang asin. Karena apa? Mengandung garam. Garam itu memicu tingginya tekanan darah. Nah itu. Jadi sudah bisa dipahami ya. Jadi nanti setelah penyuluhan ini saya mohon untuk bijaksana dalam mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung bahan-bahan pengawet. Nah ini tujuannya untuk apa? Untuk jenengan piyambak. Efek jangka panjangnya juga untuk jenengan piyambak, ya, bukan untuk saya tapi untuk jenengan agar bisa bersikap bijaksana. Oleh mam ngene tapi aja oke, gitu ya. Ini untuk kesehatannya jenengan piyambak, bukan untuk saya, gitu ya. Tujuannya itu, ya. Saya kira bisa dipahami ya penjelasan saya ya. Sekarang saya buka untuk sesi tanya jawabnya. Perkenalkan, nama saya Reyvaldo. Di sini saya akan bertanya di situ tentang keracunan makanan. Untuk keracunan makanan itu gejalanya apa saja? Oh gitu ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Jadi gejala-gejala keracunan makanan itu variatif. Jadi tidak bisa kita ya. Tapi gejala secara umumnya bisa dilihat ya. Jadi gejala umum dari keracunan makanan adalah satu, biasanya pusing. Ya, pusing mendadak. Jadi setelah mengkonsumsi tidak jarak lama kemudian pusing. Kemudian yang lebih khas lagi adalah mual-mual atau mutah. Mual yang disertai dengan mutah, biasanya seperti itu. Jadi setelah makan beberapa detik, jadi jaraknya tidak terlalu lama dengan makanan yang sudah dimakan. Biasanya pusing, kemudian diikuti dengan mual atau mutah, ya. Nah setelah itu, kalau misalkan tidak segera ditangani, biasanya kemudian akan shock. Shock itu bisa berarti dia akan semaput, istilahnya kalau kita semaput. Nah kalau tidak segera ditangani, biasanya akan keluar
benjolan-benjolan dalam tubuh, kayak istilahnya kayak biduren itu loh ya. Jadi itu bisa seperti itu. Jadi gejala umumnya seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti ada yang keracunan makan, misalkan gejala seperti itu, makan apa? Ditanya dulu makan apa. Nah ini, misalkan nanti kalau kita klopkan dengan gejala-gejala seperti itu, penanganan pertamanya apa? Sebenarnya kalau mitosnya dulu kita itu kalau orang keracunan biasanya dikasih apa? Air apa? Banyu kambil. Sebenarnya filosofinya bukan dari air kelapanya, dari airnya itu. Jadi kalau misalkan orang keracunan itu adalah tujuannya adalah diberi asupan air sebanyak-banyaknya, bukan kok air kelapanya, sebenarnya airnya ya. Jadi tujuannya apa? Agar apa? Makanan yang masuk ke dalam tubuh itu segera luruh kena air. Jadi berikan minum sebanyak-banyaknya. Tujuannya adalah untuk meluruhkan makanan yang sudah dimakan itu. Itu ya Mas ya. Penanganannya seperti pertama yaitu berilah minum sebanyak-banyaknya itu. Atau kalau dia sudah bisa muntah malah lebih bagus, karena apa, makanannya akan keluar makanannya. Kalau misalkan dikasih air sebanyak-banyaknya itu tidak ada reaksi, tidak ada perubahan, langsung bawa ke Vaskes terdekat. Vaskes artinya tahu, fasilitas kesehatan. Tahu ya, pinter-pinter. Itu ya Mas ya. Terima kasih pertanyaannya. Baiklah, karena waktunya sudah habis, saya akhiri untuk penyuluhan mengenai masalah zat pewarna ya, yang terkandung dalam makanan untuk hari ini. Sebelum dan sesudahnya saya sampaikan terima kasih. Sebelum acara kita tutup, kita akhiri dengan doa. Monggo berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih.